Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa ya Sobat Lovers semuanya, pastinya dengan nuansa galungan di sekitar kawasan wisata Ubud, Bali. Dapat kembali kita saksikan di sekitar kawasan Ubud cukup ramai lalu lintas dan juga para wisatawan yang beraktivitas. Begitu pula terlihat beberapa warga Bali menggunakan pakaian adat Bali ya. Beberapa muda-mudi banyak sekali kami temukan menggunakan pakaian adat Bali, membawa banten, mengendarai ataupun berjalan menuju ke pura yang ada di sekitar Ubud. Yang mana seperti kita ketahui, masyarakat Hindu di Bali khususnya tengah merayakan Hari Raya Galungan. Bagi masyarakat non-Bali, non-Hindu maksudnya, mungkin kurang familiar dengan hari raya ini ya. Namun sebenarnya bagi masyarakat Hindu, Galungan justru menjadi hari raya utama karena memperingati hari kemenangan Dharma, kebaikan melawan adharma ataupun kejahatan. Dan kembali dapat kita saksikan hiasan penjor di kanan ataupun di kiri dari Jalan Raya Ubud ya. Penjor adalah hiasan dengan batang bambu yang dirias dengan janur kelapa serta hiasan gantung yang berupa hasil bumi. Penjor akan dipasang di depan rumah ya, ataupun toko, ataupun kantor, direpresentasikan sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta. Kurang lebih seperti itu, dan dapat kita saksikan di tengah Hari Raya Galungan di Bali, di Ubud khususnya, banyak diantaranya para wisatawan turut melihat berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Bali, masyarakat sekitar kawasan wisata Ubud, Bali. Dalam menyambut Hari Raya Galungan pun biasanya masyarakat Bali masa persiapan cukup menguras tenaga dan waktu ya, mulai dari membuat sarana upacara seperti canang, selepan atau hiasan dari daun kelapa tua dan jejahitan Bali untuk membuat penjor. Luar biasa memang suasana yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud. Sangat terasa sekali nuansa Galungan, apalagi ditambah dengan ramainya para wisatawan ya, yang berjalan kaki di sekitar kawasan ini. Dan di depan sana terlihat pasar seni Ubud Market, pasar yang terletak di tengah-tengah permukiman warga. Beberapa waktu yang lalu telah kami buatkan videonya, jadi silakan ditonton bagi Sobat Lovers yang belum menontonnya ya. Nanti linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Baik, kembali tetap ikuti kami sambil melihat nuansa Hari Raya Galungan di sekitar kawasan wisata Ubud, Bali ya. Seperti apa situasinya, keramaian yang ada di sekitar sini tentunya. Sambil kami lanjutkan bercerita. Hari Raya Galungan memang bisa dikatakan merupakan sebuah hari raya yang spesial ya bagi umat Hindu di Bali. Namun ada yang menarik, biasanya setelah sehari Hari Raya Suci Galungan atau disebut istilah Umanis Galungan, biasanya masyarakat Bali merayakan Umanis Galungan setelah H+1 Hari Raya Galungan. Biasanya pada saat H+1 atau pada Umanis Galungan, umat Hindu atau masyarakat Bali akan melaksanakan persembahyangan dan dilanjutkan dengan Dharma Santi dan saling mengunjungi sanak saudara atau tempat rekreasi, biasanya pantai. Anak-anak akan melakukan tradisi ngelawang pada hari tersebut. Ngelawang adalah sebuah tradisi di mana anak-anak akan menarikan barong, nari barong, disertai gamelan dari pintu rumah penduduk atau yang lainnya. Penduduk yang mempunyai rumah biasanya kemudian akan keluar dari rumah sambil membawa canang dan sesari atau uang.
Penduduk percaya bahwa dengan tarian barong dapat mengusir segala aura negatif dan mendatangkan aura positif. Humanis Galungan biasanya bertujuan untuk mengembalikan energi positif yang ada agar energi dalam diri tetap optimal dan semangat menghadapi aktivitas sehari-hari dengan pikiran yang positif. Kembali dapat kita saksikan di seberang kami saat ini, para wisatawan dari mancanegara terlihat berhamburan ya, bertebaran di jalanan yang ada di kawasan Ubud Bali bersamaan dengan Hari Raya Galungan. Festival Hari Raya Galungan atau upacara Galungan di Bali adalah saat perayaan dan kegembiraan yang luar biasa, mengubah pulau ini menjadi surga. Aktivitas yang meriah, penuh warna dan ramai bisa kita saksikan bersama ya. Penjor atau tiang bambu kembali dapat kita saksikan, terlihat sangat cantik sekali, dirangkai dengan daun kelapa dan artefak lainnya berjejer di sepanjang jalanan yang ada di Ubud Bali selama Hari Raya Galungan. Penduduk setempat pun terlihat banyak sekali yang mengenakan pakaian tradisional, pakaian adat Bali, dan menghiasi rumah-rumah dan gerbang mereka dengan karya seni tradisional Bali. Kembali dapat kita saksikan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Masyarakat Hindu Bali, khususnya di kota wisata Ubud, dipenuhi para turis asing dari berbagai macam negara. Sebagian pun ada yang mengenakan pakaian upacara. Bahkan beberapa turis asing ikut persembahyangan bersama masyarakat Hindu Bali di Pura Dalem, Desa Pakraman, Ubud, Bali. Bahkan tak sedikit ditemukan turis-turis dari mancanegara khususnya datang ke berbagai pura di kota Ubud, di kawasan wisata Ubud, untuk menyaksikan secara langsung masyarakat Hindu Bali bersembahyang dan berdoa merayakan Hari Raya Galungan lan Kuningan. Di dalam pura pun mereka biasanya membuat foto ataupun video mengabadikan masyarakat Hindu Bali. Untuk masuk ke dalam pura pun turis mancanegara ataupun turis lokal pun wajib menggunakan pakaian adat. Untuk lelaki wajib menggunakan sarung atau udeng, sedangkan wanita menggunakan baju kebaya. Dapat kita saksikan di hadapan kami saat ini wanita Bali, pemuda-pemudi dari Bali, Ubud Bali, menggunakan pakaian adat Bali dalam perayaan Hari Raya Galungan tahun 2023. Bahkan menariknya di jalan raya yang ada di sekitar kawasan Ubud, mulai pagi mungkin sekitar pukul 8 ya, hingga jam 12 waktu Indonesia bagian tengah, para turis memadati jalan untuk melihat masyarakat Hindu Bali merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Tentunya hal ini membuktikan bahwasanya budaya masih menjadi daya tarik wisata selain panorama keindahan Pulau Dewata Bali. Pulau Bali yang dijuluki sebagai Pulau Dewata merupakan daya tarik wisata utama dengan kekuatan yang hampir berimbang antara keindahan alam dan budaya serta adat istiadat masyarakat yang tiada duanya di Nusantara, bahkan di dunia. Dari berbagai jenis daya tarik wisata budaya yang ada di Pulau Dewata Bali, ternyata kesenian daerah serta tradisi adat istiadat merupakan daya tarik wisata budaya yang paling banyak diminati dengan perbandingan yang hampir berimbang. Bahkan tak jarang kami menemukan para wisatawan yang berfoto-foto di depan dari rumah warga Bali, khususnya di pedesaan ya, seperti halnya di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Karena secara umum rumah-rumah adat Bali memiliki hiasan, ukiran dan corak warna yang alami. Selain itu ada pula patung-patung sebagai simbol ritual. Di masa lalu rumah adat Bali terpisah menjadi banyak bangunan kecil namun masih dalam satu area dengan pagar yang mengelilinginya. Namun kini seiring perkembangan zaman mulai ada perubahan dan bangunannya menyatu, tidak lagi terpisah-pisah.
Pulau Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas kurang lebih sekitar 5.633 km persegi. Wilayahnya terdiri atas satu pulau, yaitu Pulau Bali, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Di antara pulau kecil tersebut pun, Pulau Nusa Penida adalah yang terluas. Daerah Bali bagian utara memiliki dataran rendah yang sempit. Hal ini berbeda dengan Bali bagian selatan. Dataran rendah di Bali selatan mengampar dari Kabupaten Jembrane di barat sampai Kabupaten Karangasem di timur. Di bagian ujung selatan terdapat Semanjung Benoa. Dari segi masyarakatnya pun, Bali didiami oleh suku bangsa Bali. Suku ini terbagi dua, yaitu masyarakat Bali Age dan masyarakat Bali Majapahit. Bali Age berarti Bali pegunungan atau disebut sebagai Bali asli, dan Bali Majapahit mendiami daerah dataran rendah di bagian selatan Pulau Bali. Kehidupan masyarakat Bali sangat erat sekali dengan agama Hindu dari sejak dahulu. Setiap upacara keagamannya memiliki ritual yang sangat khas. Pura merupakan tempat ibadah umat Hindu dan tersebar di seluruh pelosok yang ada di Bali. Jadi tidak heran jika sobat lovers ataupun para wisatawan yang datang ke Bali akan menjumpai banyak sekali pura yang ada di Bali. Bahkan sempat dijuluki sebagai Pulau Seribu Pura. Kembali dapat kami katakan bahwasanya Pulau Bali memang merupakan pulau yang terkenal dengan budaya adat istiadat serta tradisi yang beraneka ragam. Bali mempunyai daya tarik tersendiri baik dari segi keindahan alam, keramahan penduduk maupun kebudayaan yang tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat yang berciri sosial religius. Kebudayaan Bali merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang sudah dikenal keunikannya hampir di seluruh belahan dunia. Keunikan tersebut dikarenakan kebudayaan Bali didasarkan atas kepercayaan keagamaan yang sangat kuat, yaitu kepercayaan agama Hindu. Jiwa kebudayaan Bali dapat dikatakan berdasar pada agama Hindu dan lembaga adat desa, lembaga adat istiadat sebagai wadah. Di Bali, keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan adalah masyarakat yang masih berpegang pada tradisi kuno yang tersebar di berbagai pelosok desa Bali. Terkait dengan kebudayaan dan agama tersebut, masyarakat Bali memiliki tradisi yang beraneka ragam. Tradisi adalah suatu proses pewarisan atau penerusan norma-norma adat Bali, adat istiadat, serta kaidah-kaidah. Setiap daerah di Bali memiliki kekhasan tradisi, ciri-ciri masing-masing. Misalnya seperti tradisi Ngrebek di Kabupaten Gianyar, tradisi Nyakan Diwang di Kabupaten Buleleng, dan tradisi Magibung di Kabupaten Karangasem. Maka dari itu, sebelum kami akhiri video kami pada kali ini, kami ada sedikit yang akan kami sampaikan kepada para pekerja ataupun pelaku pariwisata di Bali. Jangan pernah alergi dengan kegiatan budaya Bali. Sadar ataupun tidak, antara pariwisata Bali dan budaya Bali sangat erat kaitannya. Sejarah perjalanan pariwisata Bali itu terjadi karena seni budaya dan agama Hindu di Bali. Dari sisi alam, di luar Bali banyak ditemukan tempat yang jauh lebih indah. Seni, adat, dan budaya Bali itu terikat menjadi satu sebagai sebuah taksu. Itu yang tidak dimiliki negara lain ataupun tempat lain. Nah, ini yang menjadi daya tarik pariwisata Bali itu sendiri yang sesungguhnya. Jika seni, budaya, adat, agama Hindu Bali terkikis, maka pariwisata Bali pun ikut terkikis karena pariwisata Bali tidak melihat hotel mewah, villa megah, dan lainnya. Kalau saja disadari, di luar Bali banyak akomodasi yang lebih mewah dan lebih nyaman. Tetapi mereka datang ke Bali bukan mencari itu, mereka datang ke Bali itu untuk mengetahui seni dan budaya Bali. Mereka datang dan menonton kecak, barong, bahkan legong. Banyak wisatawan yang belajar tari-tarian, alat musik tradisional Bali. Mereka masuk ke pura, ikut sembahyang. Nah, ini yang mereka ingin rasakan dan mencari yang sangat berbeda dengan tempat lainnya. Jadi silakan direnungkan bahwa seni budaya dan adat memang harus ajak lestari, karena hal tersebutlah sebagai penunjang sektor pariwisata di Bali itu sendiri. Kalau itu tidak ada di Bali, maka tidak ada orang yang datang ke Bali. Jadi tetaplah dijaga seni, budaya, serta adat yang ada di Bali.
Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu ya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tayangkan dapat memberikan hiburan serta dapat memberikan manfaat bagi Sobat Lovers semuanya pastinya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.